Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Fatmawati, NIM 190300044 dan teman saya Linda Febrianti 190300028 dan Muhammad Kelvin Judiansah NIM 190300032. Langsung saja, mengenai mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan, sedangkan mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Pada umumnya, mata uang penyajian adalah mata uang fungsionalnya, namun situasi lain mata penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional. Penjabaran mata uang dapat dilakukan dengan metode yang pertama, metode translasi. Metode ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Kondisi ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun, entitas induk atau investor memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing. Yang kedua yaitu metode pengukuran kembali. Metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini digunakan dalam kondisi yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Yang kedua yaitu entitas anak yang beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi. Namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk. Yang selanjutnya yaitu pengertian penjabaran laporan keuangan. Penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, transaksi ekuitas dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kurs rata-rata bisa digunakan demi alasan kepraktisan jika fluktuasi kurs stabil. Yang selanjutnya yaitu seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kurs rata-rata bisa digunakan demi alasan kepraktisan jika fluktuasi kurs stabil. Dalam banyak kasus, mata uang fungsional entitas dan asosiasi di luar negeri atau kegiatan usaha luar negeri adalah mata uang lokal. Yang dimaksud mata uang lokal adalah mata uang yang berlaku di negara tempat entitas itu berada. Sebagai contoh, Microsoft Indonesia yang beroperasi di Indonesia menetapkan rupiah Indonesia atau IDR sebagai mata uang fungsional. Dalam kasus-kasus semacam ini, penjabaran laporan keuangan mata uang asing adalah mengkonversi mata uang fungsional entitas anak atau asosiasi ke mata uang penyajian yang digunakan entitas induk dengan menerapkan prosedur di atas atau disebut juga metode kurs penutup. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin Judiansah. Baik, selanjutnya mengenai meskipun demikian, mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri bisa saja berbeda dengan mata uang lokal. Sebagai contoh, Microsoft Indonesia memilih dolar Amerika,
USD sebagai mata uang fungsional agar sama dengan mata uang fungsional entitas induk. Dalam kasus ini, penjabaran laporan keuangan ditempuh dengan mengukur kembali saldo-saldo yang semula menggunakan mata uang lokal menjadi mata uang fungsional atau disebut juga metode pengukuran kembali atau metode temporal. Selanjutnya, contoh penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. PT Jakarta sedang menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup dua entitas anak, yaitu Jamali Ltd dan Jasinga Ltd. Jamali Ltd bertempatan kedudukan di Malaysia, menggunakan rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional, tetapi juga menyajikan laporan keuangan dalam ringgit Malaysia. Jasinga Ltd bertempatan kedudukan di Singapura, menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam SGD. Berikut gambaran tentang laporan keuangan Jasinga Ltd dalam SGD disajikan sebagai berikut ini. Jasinga Ltd laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dapat dilihat sebagai di gambar. Kemudian Jasinga Ltd mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2013. Seluruh saham telah ditempat dan disetor penuh pada tanggal tersebut. Sejak mulai beroperasi, Jasinga Ltd melaporkan laba bersih sebagai berikut. Tahun 2013 laba bersihnya 300 dan di tahun 2014 laba bersihnya 400. Jasinga Ltd belum pernah membayar dividen sejak mulai beroperasi hingga saat ini. Kurs IDR terhadap SGD yang relevan disajikan sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana PT Jakarta Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kelvin. Bagaimana PT Jakarta menjabarkan laporan keuangan Jasinga Ltd di atas agar laporan keuangan konsolidasi bisa disajikan dalam IDR yang merupakan mata uang penyajian entitas konsolidasi. Pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyusutan, dijabarkan ke dalam IDR dengan kurs rata-rata tahun 2015 yaitu IDR 9.170. Laporan laba rugi Jasinga Ltd dalam IDR disusun sebagai berikut. Laporan laba rugi yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Laba ruginya yaitu pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Pendapatan sebesar 29.802.500.000 dikurangi dengan 17.881.500.000. Hasilnya laba kotor yaitu sebesar 11.921.000.000. Laba kotor ini dikurangi dengan beban penjualan, beban umum dan administrasi dan beban depresiasi, yaitu beban penjualan sebesar 2.292.500.000, beban umum 5.043.500.000 dan
Beban depresiasi 687.750.000. Hasilnya yaitu laba bersih sebesar 3.897.250.000. Laba selanjutnya laba ditahan per 1 Januari 2015 yang terdiri dari laba bersih tahun 2013 dan 2014. Dijabarkan dengan krus rata-rata masing-masing tahun yaitu IDR 8.050 dan IDR 8.260 sebagai berikut. Laba bersih tahun 2013 sebesar SGD 300.000, laba bersih 2014 400.000. Jadi, laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2015 700.000. Laporan perubahan laba ditahan Jasinga Ltd dalam IDR untuk tahun 2015 disusun dengan cara berikut. Laba ditahan 1 Januari 2015 sebesar 5.719.000.000 dan laba bersih 3.897.250.000 ditambah hasilnya yaitu laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 9.616.250.000. Selanjutnya jumlah laba ditahan akhir hasil penjabaran merefleksikan laba kumulatif yang dijabarkan dengan krus rata-rata tiap-tiap periode dividen. Jika ada, dijabarkan dengan krus pada tanggal transaksi. Semua aset dan liabilitas dijabarkan dengan krus penutup tanggal 31 Desember 2015 yaitu IDR 9.520 atau SGD 1. Saham biasa dan tambahan modal disetor dijabarkan dengan krus historis pada tahun penerbitan saham yaitu IDR 7.700 SGD 1. Laba ditahan akhir periode dalam laporan posisi keuangan merupakan laba ditahan akhir periode sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan perubahan laba ditahan. Selisih penyeimbangan antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain atau cadangan penjabaran mata uang asing. Selanjutnya laporan posisi keuangan Jasinga Ltd dalam IDR per 31 Desember 2015 disusun dengan cara sebagai berikut. Terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Total aset sebesar 25.561.200.000 dan total liabilitas ekuitas sama dengan total aset yaitu sebesar 25.561.200.000. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.